masih belajar juga. BKD ini baru, ya. Sebelumnya berbeda dengan BKD sebelumnya, karena sebelumnya BKD itu hanya berlaku untuk para dosen yang sudah sertifikasi dosen, sedangkan BKD dan LKD yang baru ini adalah untuk semua dosen yang sudah memiliki NIBM dan masa proses pengajarannya itu sudah 2 tahun, ya, atau 2 semester. Itu sudah bisa melakukan pelaporan BKD. Dan kita lihat sama-sama regulasinya, termasuk juga nanti manfaat dan prakteknya seperti apa dalam BKD. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum dimulai saya akan memperkenalkan diri dengan Bapak Ibu sekalian. Saya akan perkenalan melalui slide presentasi. Dan bisa dilihat ya Bapak Ibu. Belum sudah ada. Untuk yang dosen Satgas mungkin sudah ada karena sudah lama ya menggunakannya. Tapi untuk yang LKD, Bapak Ibu yang baru, yang belum Satgas masih ada? Yang belum Satgas masih ada ya. Baik, kegiatan Tridharma dikonversi dari satuan angka kredit ke SKS. Ya, sekarang istilahnya SKS, bukan satuan angka kredit lagi ya, SKK dulu. Jumlah kegiatan tiap unsur adalah untuk pendidikan formal dan sertifikat diklat. Untuk bagian A adalah 2 SKS, dan pelaksanaan pendidikan untuk bagian B itu ada 14 SKS, jadi totalnya ada 16 SKS. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian atau poin C ada 8 SKS, ya, minimal 8 SKS. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau bidang B ada 7 maksimal, dan pelaksanaan penunjangnya 10. Ini untuk dosen biasa, untuk yang unsur, karena kalau untuk dosen yang punya jabatan tambahan atau tugas tambahan itu untuk yang B, C, dan D boleh kosong. Seperti yang ini tadi, C, D, dan E boleh kosong untuk yang dosen dengan tugas tambahan ya. Itu yang kewajiban kegiatan dosen. Lalu bagaimana cara menghitung SKS-nya? Untuk menghitung SKS itu dihitung kumulatif jumlah SKS setiap semester. Jadi perhitungannya setiap semester. Nah, terdapat pengaturan sebagai berikut. Jumlah SKS maksimum kegiatan unsur pendidikan dan pengajaran yang dinilai, atau pengajaran yang dinilai. Kemudian pengaturan tentang jumlah SKS minimum yang harus dipenuhi bagi dosen biasa berbeda dengan dosen dengan tugas tambahan. Nah, tadi sudah saya sebutkan, dosen dengan tugas tambahan untuk bidang C, D, dan E bisa dikosongkan. Kalau terdapat kelebihan jumlah SKS per semester dihitung sebagai beban lebih. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu total SKS-nya itu per semester 37,5. Nah, selebihnya dari 37,5 untuk dosen tanpa tugas tambahan itu nanti dihitung sebagai beban lebih. Ya. Suatu saat nanti beban lebih ini akan diperhitungkan, akan dinilai oleh perguruan tinggi untuk diberikan reward atau penghargaan. Tidak terdapat pembatasan kegiatan, disesuaikan dengan arah kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dan mewadahi semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang berlaku untuk dosen, ya, sama perguruan tinggi dosen ya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian perhitungan SKS-nya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam penilaian atau di dalam pengisian BKD itu nanti ada yang melakukan
assessment atau penilaian. Nah, penilaian assessment itu dilakukan oleh asesor. Asesor adalah dosen yang lulus pelatihan dan seleksi asesor BKB. Ya. Nah, termasuk saya sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi seleksi asesor BKB. Ya. Mungkin kalau di kampus Universitas Pancasakti sudah ada Pak Supriyadi, ya, Pak Dr. Supriyadi juga sudah sertifikasi BKB juga, ya, sebagai asesor. Jadi asesor itu adalah dosen yang sudah cerdos dan sudah memiliki sertifikasi asesor BKB, itu yang boleh melakukan assessment, ya, atau yang dilegalisasi untuk melakukan assessment BKD, ya. Asesor itu juga ditetapkan dengan SK Rektor atau pimpinan perguruan tinggi untuk penugasan sebagai asesor. Jadi, Pak Supriyadi nanti sebagai asesor BKD di Universitas Pancasakti kalau mau melakukan assessment itu mendapatkan surat penugasan terlebih dahulu. Walaupun secara legalitas dia sudah asesor, tapi pada waktu melakukan assessment di kampusnya itu ada surat penugasan, ya, karena surat penugasan itu nanti dapat dijadikan sebagai portofolio juga, ya, bagi asesor. Kemudian di dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu ada penghargaan dan sanksi. Bapak Ibu, penghargaan dan sanksi ini diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Ya. Pimpinan perguruan tinggi memberikan penghargaan bagi dosen dengan kinerja lebih sesuai dengan kebijakan internal perguruan tinggi mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi saya sudah jelaskan, bagi dosen yang memiliki beban kinerja per semester lebih dari 37,5, nah itu akan menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk memberikan penghargaan, ya, karena dia bekerja lebih dari beban tugasnya. Sebaliknya, pimpinan perguruan tinggi juga memberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan cerdos atau penghormatan bagi dosen yang tidak memenuhi kinerja sesuai dengan hasil audit inspektorat BPK atau BPK. Jadi laporan BKD yang berkaitan dengan sertifikasi dosen itu nanti juga akan diaudit oleh BPK atau inspektorat. Ya, inspektoratnya di Dikti, ya. Nah, dari hasil inspeksi nanti itu akan dikembalikan kepada perguruan tinggi. Kalau ada dosen yang sudah memiliki cerdos kemudian beban kerjanya di bawah standar, ya, di bawah peraturan perundang-undangan. Kalau dosen dengan tugas tambahan 16, kalau dosen biasa itu 37,5, ya, SKS-nya. Itu nanti kalau kurang dari 37,5 yang tidak memiliki tugas tambahan akan dievaluasi atau diaudit oleh BPK atau inspektorat. Ya, jadi nanti hasilnya dikembalikan kepada perguruan tinggi, dosen ini mau diapakan, ya, diberikan sanksi berupa apa itu diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi. Ya, tadi Pak Rektor sudah menyampaikan mungkin tidak mendapatkan jatah lagi untuk mengajar untuk semester berikutnya, ya, itu bisa saja sebagai sanksinya. Ya. Bagaimana sistem penilaian BKD? Penilaian BKD dilakukan secara daring melalui sistem terintegrasi, yaitu sister. Ya, di dalam sister itu nanti ada layanan BKD, kemudian di situ ada penilaian BKD yang dilakukan sejak semester. Jadi sistemnya buka tutup. Kalau di LLDikti 3 di DKI sudah ditutup tanggal 21 kemarin, 21 Januari. Nah, untuk yang LLDikti wilayah 4, ya, itu baru ditutup 30 Januari, ya.
salah tanggal 30 Januari. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu beberapa hari ini untuk menyelesaikan laporan BKD. Ya, nanti akan dipandu oleh Pak Supri ya, besok atau hari setelah 2 hari ini nanti akan dipandu bagaimana mengisinya. Saya nanti akan simulasi bagaimana cara mengisinya. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah langsung bisa mempraktekkan ya. Kalau belum bisa ya nanti ada tutorial yang akan disampaikan langsung oleh Pak Supri, karena Pak Supri sebagai asesor BKD Bapak Ibu semua ya. Dapat disesuaikan juga dengan SKS per semester dengan cara penilaian setiap kegiatan yang disesuaikan dengan mengikuti perubahan POBKD. Ada beberapa perubahan nanti yang terjadi dari tahun 2020, 2021 atau mulai 2019 itu sudah ada beberapa update ya, update mengenai rubrik BKD. Kemudian mengenai ekuivalensi waktu mendidik penuh ya, atau EWMP. Ekuivalensi waktu mendidik penuh atau EWMP adalah perhitungan beban kerja dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang tridharma perguruan tinggi. Nah, ini ada sedikit hitung-hitungan nanti di belakang ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen, PP 37 2009 tentang dosen, Permenpan RB 17 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kritisnya, Menpan RB 6 2018 hari kerja dan jam kerja di lingkungan Menpan RB, Mendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian perubahan pembubaran PTN dan pendirian perubahan pencabutan izin PTS. Yang dimaksud dengan EWPM atau waktu ekuivalen waktu mendidik penuh, pendirian perguruan tinggi baru di mana semua dosen harus dosen tetap dari perguruan tinggi tersebut. Jadi pada waktu mendirikan perguruan tinggi, semua dosen yang jumlah dosen yang diwajibkan itu harus dosen tetap. Ya. Artinya bukan dosen dari perguruan tinggi lain yang dipinjam ya. Kalau pindah office sih nggak apa-apa, sudah masuk ya. Pendirian prodi baru dengan cara meminjam dosen dari perguruan tinggi lain selama dosen yang bersangkutan tidak melebihi batas EWPM. Itu juga masih diperbolehkan meminjam dosen dari perguruan tinggi lain ya, yang tidak melebihi EWPM-nya. Perhitungan ekuivalen waktu mendidik penuh itu adalah minimum 37,5 jam per minggu dengan rincian porsi pendidikan dan penelitian sekitar 25 jam per minggu atau 75%-nya, dan porsi pengabdian masyarakat 12,5% per minggu atau 25%. EWPM maksimum adalah 1,5 dari nilai atau dari jumlah EWPM. Misalnya tadi EWPM minimumnya adalah 37,5, maka maksimumnya adalah 1,5-nya, yaitu 56,25 jam per minggu. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau sudah minimum 37 jam per minggu saja di kampus itu, kalau di kampusnya 5 hari kerja dikalikan 7 jam sehari, 5 kali 7 sudah 35, berarti ada tambahan sedikit 2,5 jam lagi untuk memenuhi 37,5 jam lagi ya. Kemudian itu minimal ya. Kalau maksimalnya bisa 1,5 kali EWMP, yaitu 56,25 jam per minggu. Bayangin Bapak Ibu yang setiap hari 7, berarti setiap harinya lebih dari 7 jam sehari ya, bisa 9 jam ya. Kalau 9 jam dikalikan 5 sudah 54, jadi masih ada tambahan lagi.
wadah dosen yang seperti itu. Mungkin saja ada yang dedikasinya sangat tinggi ya di kampus ya. Oke, tapi di dalam pembagian jam tadi 37,5 tadi 75%-nya adalah untuk pendidikan dan penelitian ya, jadi tidak mengajar semua ya, dan porsi jam kerja itu untuk menangani atau menggarap penelitian-penelitian yang dilakukan. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya beban kerja dosen. Kemudian perhitungan ekuivalensi waktu mendidik penuh adalah perhitungan beban kerja dosen di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh, yaitu minimal 37,5 jam per minggu. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau itu kita ekuivalensikan dengan 7,5 jam per hari, maka baru tercapai 37,5 jam per minggu minimalnya ya. Kalau yang maksimalnya bisa 1,5 kali EWMP yang maksimal, yaitu Bapak Ibu setiap harinya berada di kampus 11,25 jam ya, untuk mencapai maksimal 56,25 jam per minggu. Nah, kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu 11 jam sehari? Berarti kalau 11 jam sehari itu berangkat jam 7, pulangnya jam 6 sore ya, itu 11,25 jam sehari. Oke. Nah, kalau hitung-hitungan dalam menit-menit ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa konversi di dalam menit ya, di dalam hitungan menit ya. Jadi kesimpulannya, kalau Bapak Ibu ingin mencapai minimum 37,5 jam per minggu, itu adalah 7,5 jam per hari itu di kampus ya. Kemudian untuk yang mencapai maksimum adalah 11,25 jam per hari di kampus ya. Sekali lagi, bukan semuanya mengajar. Kalau setiap hari mengajar terus yang meniru, tapi 75% itu adalah mengajar plus penelitian. Kemudian yang 25%-nya untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak harus di kampus juga kan, penelitian kadang harus mengambil data di luar. Pengabdian kepada masyarakat juga kadang harus mengambil data dari luar atau datang ke tempat pengabdian masyarakat. Tapi prakteknya memang kalau kita lakukan itu di rumah, itu juga bisa mencapai 7,5 jam sehari, itu bisa mencapai. Karena kalau dosen di rumah itu waktu mengerjakan sistem itu kita kadang-kadang dilakukannya di rumah. Kalau di kampus ya di kampusnya kalau mengajar saja. Kalau sebelum tidak mengajar ya kita ada di rumah mengerjakan pekerjaan untuk mengisi data-data sistem, data-data yang lainnya ya. Baik. Penyusunan BKD mengacu kepada ketentuan sebagai berikut. Dosen atau profesor pada awal semester menginput data RKD, rencana kegiatan dosen pada sistem ya, secara daring. Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan apa itu RKD, rencana kinerja dosen, yaitu rencana yang akan dilakukan selama 1 semester oleh dosen yang bersangkutan. Itu diisi di dalam BKD. Dosen atau profesor pada akhir semester menginput LKD. Pada akhir semester setelah dijalankan nanti menginput LKD. Nah, LKD itu berlaku baik bagi dosen yang sudah serdos maupun dosen yang belum serdos. LKD dilaporkan setiap semester mencakup bidang A atau B, C, D, dan E, diambil dari sistem BKD. Bapak Ibu nanti pengisian sistemnya juga harus sudah dilengkapi, bidang ABCD, ada bidang E juga. Dosen atau profesor biasa, jumlah pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 SKS. Penelitian biasa itu dosen biasa itu adalah dosen yang tidak memiliki
tugas tambahan, ya, mengisi poin untuk pendidikan dan penelitiannya sedikitnya sepadan dengan 9 SKS. Untuk profesor dosen biasa, jumlah kegiatan unsur lain dilaporkan SKS-nya yang tidak boleh kosong. Ya. Nah, selain 9 SKS tadi, untuk dosen biasa ataupun profesor yang tidak memiliki tugas tambahan harus mengisi C, D, dan E, ya, atau bidang pengabdian masyarakat dan penunjang tidak boleh kosong, ya, harus terisi. Dosen atau profesor dengan tugas tambahan melaporkan kegiatan pendidikan sepadan dengan 3 SKS. Ini tugas tambahannya, ya. Dosen dengan tugas tambahan untuk pendidikannya minimal 3 SKS. Artinya harus mengajar. Dosen dengan tugas tambahan itu harus tetap mengajar 1 atau 2 mata kuliah itu sudah cukup, ya, sepadan dengan 3 SKS. Nah, itu harus tetap dilakukan. Dosen profesor dengan tugas tambahan, jumlah kegiatan unsur lainnya boleh kosong, ya. Untuk C, D, dan E itu boleh kosong dengan tugas tambahan. Dosen atau profesor dengan tugas tambahan melaporkan kegiatan tiap semester 3 sampai dengan 15 SKS. Ya. Nah, loh, kan banyak yang kosong, kok bisa mencapai 16 SKS? Bisa, karena nanti tugas tambahan atau penunjang itu bisa dijadikan SKS, ya. Dengan jumlahnya nanti mencapai 16 SKS. Nanti akan saya tunjukkan di dalam simulasi 16 SKS bagi dosen yang dengan tugas tambahan seperti apa. Kalau dosen yang tidak memiliki tugas tambahan sudah pasti tadi minimal 32 tadi, ya, 32 SKS. Semua unsur dilampirkan bukti kinerjanya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengajar, SK mengajarnya juga harus disimpan, dijadikan soft copy, ya. Surat tugasnya, sertifikat pelatihan kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau mengikuti pengabdian kepada masyarakat yang diberikan sertifikat. Misalnya pada hari ini saya mengajar di sini, ada surat tugasnya, ya, ada surat permintaan, ada surat tugasnya, kemudian dari Universitas Pancasakti mengeluarkan sertifikat atau ucapan terima kasih kepada saya sebagai bukti untuk kinerja saya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan nanti saya tunjukkan juga contoh-contoh permintaan surat tugas dan bukti yang dan sertifikat yang pernah saya dapatkan pada waktu saya mengajar atau melakukan penyuluhan di baik lembaga pendidikan maupun lembaga budi, dunia usaha, dunia industri. Kegiatan ini mungkin kita kasih sertifikat bisa masuk ini kan? Bisa. Bagi saya merupakan suatu kegiatan yang untuk pengabdian kepada masyarakat, tapi bagi para peserta kalau diberikan sertifikat itu sebagai bidang nanti mengikuti pelatihan. Ya, nanti itu yang tanda tangan narasumber atau Pak Rektor? Pak Rektor, ya, Pak Rektor saja. Ya. Kalau diperlukan saya boleh tidak tanda tangan, ya. Kemudian semua format penyusunan LKD untuk ada di dalam lampiran B di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tadi, dapat dicetak dari sister BKD. Ya, nanti saya akan kasih contoh bagaimana cara mencetak sister BKD kemudian ditandatangani oleh para asesor dan pimpinan perguruan tinggi. Jadi nanti laporan LKD itu nanti setelah selesai diisi dengan dengan simpulan atau kesimpulannya itu sudah memenuhi, itu dicetak kemudian ditandatangani oleh 2 asesor dan pimpinan perguruan tinggi untuk diarsipkan. Sementara laporannya itu sudah dikirim ke Dikti nanti, ya, di sistem, melalui sistem. Baik. Nah,
diarsipkan hard copy-nya Pak. Hard copy-nya diarsipkan untuk pegangan dosen masing-masing. Ya, nanti suatu saat ada evaluasi atau audit bisa dijadikan sebagai bukti bahwa sudah melakukan pengisian dan pelaporan LKD BKD ya. Karena nanti yang ada serdos itu kan suatu saat akan diperiksa oleh atau diaudit oleh Kementerian Dikti atau BPK ya. Nah itu kalau kita misalnya hasil auditnya ini tidak pernah melakukan laporan LKD BKD, kemudian hasil auditnya disampaikan kepada perguruan tinggi. Nah, kalau dosen yang bersangkutan itu menyimpan arsipnya, saya sudah laporan, ini buktinya. Ya. Kalau di audit kemudian ternyata memang belum laporan, nggak bisa menunjukkan buktinya, nah itu perguruan tinggi nanti akan bisa memberikan sanksi pada dosen yang bersangkutan. Ya, bisa saja nanti kinerja dosen itu atau sertifikasi dosennya itu tunjangannya bisa dikurangi ya, dari jumlah yang ada ya, persentase dari kekurangan SKS yang belum dijalani. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana prosedur pelaporan evaluasi BKD? Ya, ini bisa kita lihat dari skema yang ada di sini. Pertama, dosen mengisi data portofolio laporan LKD BKD dalam aplikasi BKD. Aplikasi BKD itu ada di dalam sistem-sistem. Ya. Kemudian data portofolio dosen di aplikasi BKD yang ada di dalam sistem. Karena di dalam sistem itu untuk pengajaran itu sudah ada datanya yang ditarik dari PDPT ya, pengajaran. Kemudian untuk yang pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan penunjang itu juga ada di dalam sistem ya. Jadi Bapak Ibu harus rajin setiap kali melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat maupun melakukan kegiatan penunjang lainnya, itu portofolionya dikumpulin kemudian diupload ke dalam sistem ya. Nggak usah menunggu sampai terakhir atau di akhir semester supaya nanti tidak ada yang kececer lagi ya, karena kadang-kadang kita semuanya ditaruhnya di soft copy, tidak pernah dicetak ya, atau tidak pernah dijadikan sebagai arsip. Nah, pada waktu kita sudah dapat, kemudian kita upload saja langsung kepada sistem ya, supaya nanti di akhir semester itu sudah terupload semua, tinggal nanti akan dilakukan dilakukan mapping datanya saja. Ini semester berapa, ini semester kapan itu sudah akan muncul masuk di dalam sistem per bagian atau per bidang nanti. Nah, ini ya dimasukkan. Kemudian dekan unit evaluasi BKD di tingkat fakultas atau atau yang setara ya. Kemudian menugaskan asesor BKD. Setelah data-data bidang ABC di input ke dalam sistem di layanan BKD, kemudian dekan nanti menugaskan kepada asesor ya, asesor BKD untuk melakukan penilaian ya. Asesor yang melakukan penilaian itu sesuai dengan tadi ya ketentuan, yaitu sudah mengikuti pelatihan dan mengikuti sertifikasi asesor. Kemudian asesor BKD melaksanakan penilaian, verifikasi dan mengesahkan laporan LKD BKD. Kalau ada dokumen yang belum lengkap, belum benar atau belum sesuai, nanti dosen akan memperbaiki LKD yang tidak memenuhi atau TM yang tidak memenuhi, diperbaiki, kemudian kembali lagi dosen melakukan pengisian melalui sistem
di layanan BKD, kemudian dekan kembali menyampaikan kepada asesor untuk dilakukan penilaian. Ya, sistemnya berputar seperti itu. Kemudian asesor misalnya sudah memeriksa perbaikan, kemudian sudah lengkap dan benar, dekan atau pimpinan unit merekap dan melaporkan hasil penilaian. Ya, ini semuanya dilakukan melalui sistem. Ya, tinggal diklik saja di dalam sistem. Kemudian rektor pimpinan perguruan tinggi membuat SK penetapan merekap dan melaporkan ke Dirjen Dikti melalui sistem. Ya, nanti tinggal diklik laporkan. Ya, evaluasi BKD oleh Dirjen Dikti dan kemudian ikut nanti selanjutnya setelah diklik di dalam sistem, ya, laporan BKD itu akan dievaluasi oleh Kementerian Dikbud. Ya. Oke, ini alur pelaporan evaluasi BKD. Baik Bapak Ibu, di dalam laporan BKD ini ada kewajiban dosen selain melaporkan LKD, ya, untuk dosen biasa atau profesor biasa adalah 12-16 SKS, untuk dosen atau profesor dengan tugas tambahan 3 dengan 16 SKS. Selain itu juga melaporkan kewajiban khusus. Ya, kewajiban khususnya itu setiap 3 tahun sekali. Ya, sejak penetapan jabatan fungsionalnya, yaitu untuk AA dan rektor minimal membuat 1 buku per atau 1 artikel jurnal nasional per 3 tahun. Udah kan? Asisten ahli sama rektor cuma 1 buku, 1 artikel jurnal nasional. Ya, ini tugas tambahannya ya, selain melaporkan 12-16 SKS untuk dosen biasa dan dosen dengan tugas tambahan 3-16 SKS. Untuk lektor kepala, tugas tambahannya adalah 3 jurnal nasional terakreditasi atau 1 jurnal internasional atau paten atau karya seni desain atau karya monumental lainnya. Ya, ini untuk lektor kepala setiap 3 tahun sekali minimal 3 jurnal terakreditasi nasional atau 1 jurnal internasional bereputasi. Ya, Bapak Ibu mungkin masih membayangkan jurnal internasional itu ada yang tidak terakreditasi, ada yang bereputasi dan terakreditasi dan bereputasi dan berdampak. Ya, itu nanti lebih lanjut kita akan jelaskan ya di lain waktu. Kemudian untuk profesor, selain laporan LKD setiap 3 tahun sekali membuat 1 buku plus 3 artikel jurnal internasional atau 1 artikel jurnal internasional bereputasi, paten atau karya seni desain, ya, yang ada peer review internasionalnya. Ada peer review internasional. Karya monumental lainnya, industri, teknologi, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan persyaratan khusus PAK untuk profesor. Ya. Bapak Ibu belum ada yang profesor ya. Nanti dijelaskan nanti kalau sudah ada yang profesor ya. Oke. Ada disesuaikan dengan persyaratan khusus di PAK. Saya juga sudah masuk di PAK, tapi masih di PAK lektor kepala, sedang dalam penilaian. Kalau yang asisten ahli dan dosen jangkungnya masih menggunakan masih di tingkat LLDT untuk persetujuannya. Tapi kalau untuk lektor kepala persetujuannya ada rekomendasi dari LLDT, kemudian persetujuannya dari Dikti dari kementerian.